Bosan nonton film ge. Kisah bermula pada sekelompok geng bernama The Warriors yang berasal dari daerah Coney, Amerika. The Warriors dengan ciri khas baju rompinya memiliki anggota 9 orang, yaitu Cleon, Swen, Ajax, Fermin, Cochise, Fox, Rembrandt, Cowboy, dan Snow. The Warriors diketuai oleh salah satu dari mereka yang bernama Cleon. Dan pada malam ini mereka yang sedang berkumpul, Cleon mengabarkan kepada anggota gengnya untuk menghadiri undangan pertemuan antar geng yang diadakan oleh ketua geng yang bernama Cyrus dari geng The Reef. Karena pertemuan ini bersifat damai, Cleon meminta anggota gengnya tidak perlu membawa senjata apapun. Tak lama kemudian, mereka pun berangkat ke acara undangan itu menggunakan kereta karena undangan itu diadakan di daerah Bronx yang lumayan jauh dari Coney. Ternyata selain geng The Warriors, Cyrus juga mengundang beberapa geng untuk menghadiri acara itu. Sesampainya di tempat yaitu di kota Bronx, terlihat sudah banyak sekali anggota geng yang berkumpul dalam pertemuan ini. Tak lama kemudian, datanglah ketua geng The Reef yang bernama Cyrus menyambut kedatangan mereka semua. Cyrus ini adalah ketua geng terbaik dan terkenal di kota Bronx, makanya banyak dari anggota geng yang datang untuk menghargai undangannya. Setelah itu, Cyrus berpidato dan memberitahu maksud ia mendatangkan seluruh geng di kota Amerika, yang dimana inti dari pidato Cyrus yaitu mengajak mereka untuk bersatu dan melawan polisi di kota Amerika. Dengan bergabungnya mereka semua, maka mereka akan melebihi jumlah polisi di kota. Tujuan bergabungnya mereka semua yaitu untuk menjalankan bisnis antar geng masing-masing tanpa adanya pajak dan gangguan dari polisi. I say the future is ours! 9 delegates from 100 gangs, 60,000 soldiers. Because we got the streets, suckers! And you dig it! Selain geng di Amerika, ternyata polisi sudah dalam perjalanan menuju perkumpulan geng itu. Saat Cyrus sedang berpidato tentang perdamaian, tiba-tiba ada salah satu geng bernama Rogus yang diketuai oleh Luther. Luther diam-diam menembak Cyrus menggunakan pistol sehingga membuat Cyrus terjatuh dan langsung tewas. Karena hal itu, semua anggota geng yang berada di sana, mereka semua pun berlarian untuk meninggalkan tempat itu. Dan ternyata salah satu anggota The Warriors yang bernama Fox melihat Luther yang telah menembak Cyrus. Luther yang panik karena dirinya ketahuan telah menembak Cyrus, Luther lalu ingin menembak Fox. Untungnya saat Luther ingin menembak Fox, tiba-tiba datang polisi dan membuat Fox berhasil kabur. Lalu Cleon menyuruh anggota gengnya untuk pergi terlebih dahulu meninggalkan tempat itu. Ternyata Cleon menyuruh anggotanya pergi duluan karena ia ingin melihat keadaan Cyrus. Tetapi saat sedang melihat keadaan Cyrus, Cleon malah dituduh oleh Luther bahwa yang menembak Cyrus adalah Cleon dari geng The Warrior. Anak buah Cyrus yang percaya begitu saja, mereka semua pun malah menghajar Cleon. Di tempat lain, The Warriors yang berhasil kabur, mereka pun menyadari bahwa Cleon tidak ada. Setelah itu, Swen mengajak mereka semua untuk pulang ke kotanya yaitu Coney. Tetapi Fermin mengatakan bahwa tidak mungkin mereka bisa pulang, karena di kota itu sudah banyak polisi dan jarak dari Bronx ke Coney sejauh 5.000 mil. Swan kemudian menyusun rencana bahwa mereka semua akan pulang menggunakan kereta dan apabila mereka terpisah, maka mereka akan bertemu lagi di stasiun bernama Union Square. Tetapi Ajax yang tiba-tiba saja menyela omongan dari Swen karena ia menganggap bahwa bukan dialah ketua dari The Warriors, sehingga ia tidak pantas mengatur anggota geng The Warriors. Ajax merasa bahwa dirinya lah yang pantas untuk memimpin The Warriors, tetapi anggota lainnya lebih memilih Swen untuk memimpin The Warriors saat ini. Setelah itu, Rembrandt yang melihat keadaan sekitar, ia pun melihat ada kereta yang sedang melintas.
dan mereka semua pun langsung mengejar kereta itu di stasiun terdekat. Tetapi Rembrandt sebelum mengejar kereta itu, ia menandai dua warriors dengan mengecat huruf depan gengnya di salah satu batu nisan. Di tempat lain, geng The Reef yang sudah mempunyai ketua baru yang kita sebut saja Johnny. Akibat tuduhan dari Luther, kini Johnny mengumpulkan anggota The Reef berencana untuk menangkap geng The Warriors. Johnny meminta anggota gengnya membawa geng The Warriors ke hadapan Johnny dalam keadaan hidup maupun mati. Dan ternyata Johnny juga menyebarkan berita pencarian geng The Warriors ke sebuah radio. I want them alive if possible, if not wasted. Send the word. Relay a request from the Gramercy Riffs, and I do mean the Warriors. Dan kini semua anggota yang berada di Amerika sedang mencari geng The Warriors. Setelah itu, The Warriors yang tidak tahu mereka sedang diburu oleh semua geng di Amerika, mereka yang sedang menuju stasiun dikejar oleh geng yang bernama Turnbulls. Karena kalah banyak, mereka pun kabur dari kejaran geng Turnbulls. Dan untungnya, The Warriors berhasil kabur dari Turnbulls dengan memasuki kereta yang kebetulan akan berangkat. Tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba kereta yang mereka naiki terhenti karena ada kebakaran sampai mengenai rel kereta api. Sehingga membuat kereta tidak bisa melanjutkan perjalanan. Karena itu, kini Swen dan lainnya terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di sisi lain, terlihat anggota Rogus yang sedang berkumpul. Salah satu dari mereka mengatakan kepada Luther bahwa ia mengkhawatirkan gengnya akan ketahuan jika merekalah pelaku sebenarnya yang menembak Cyrus. Luther dengan sombongnya berkata bahwa tidak akan mungkin mereka ketahuan karena saat ini The Warriors sedang diburu oleh seluruh geng di Amerika. Luther juga berencana untuk mencari geng The Warriors dan akan membunuh mereka semua supaya rahasia gengnya tidak terbongkar. Sementara itu, The Warriors telah dikepung oleh geng yang bernama Orphans. Fox yang mengenali geng itu mengatakan bahwa geng itu adalah geng yang lemah. Dan tak lama, Swen pun bertemu dengan ketua geng Orphans yang kita sebut saja namanya Opie. Swen mengatakan bahwa gengnya hanya numpang lewat saja di daerah Orphans. Karena kereta yang mereka naiki tidak bisa jalan karena ada kebakaran. Lalu, geng Orphan yang lemah, Opie pun tanpa basa-basi menyetujui The Warriors untuk lewat di daerahnya. Tetapi, tiba-tiba datanglah wanita yang bernama Mercy. Mercy lalu meminta salah satu rompi The Warriors, tetapi Swen tidak memberikannya karena rompi itu adalah identitas dari geng The Warriors. Mercy lalu mengatakan kepada Opie bahwa ia bisa mendapatkan apa saja dari geng yang lewat di daerahnya. Opie pun yang tidak mau harga diri gengnya lemah di depan wanita, ia pun meminta The Warriors untuk memberikan salah satu rompinya. Swen kemudian tetap tidak akan memberikan rompinya, dan mengatakan bahwa Mercy hanya ingin mengadu domba geng The Warriors dan Orphan saja. Setelah itu, The Warriors pun meninggalkan tempat itu. Dan tak jauh dari tempat tadi, The Warriors kemudian menangkap Mercy yang ternyata sedang mengikuti mereka semua. Saat Mercy telah tertangkap dan ditanya apa tujuan mengikuti The Warriors, tiba-tiba datang geng Orphans dalam jumlah yang banyak. Swen yang melihat itu, ia pun melemparkan sebuah bom molotov ke arah geng Orphans, dan mereka pun langsung kabur meninggalkan tempat itu. Mereka pun berhasil kabur dengan menaiki kereta tanpa diikuti oleh geng Orphans, dan ternyata Mercy pun ikut dengan geng The Warriors. Tetapi sialnya mereka yang menunggu lama karena keretanya tidak segera berangkat, mereka pun bertemu polisi sehingga membuat anggota The Warriors terpisah karena kejaran polisi. Fox yang kabur bersama Mercy, ia pun tertangkap oleh polisi dan saat Fox ingin melepaskan diri, sayangnya ia malah terlempar ke rel kereta yang kebetulan ada kereta yang lewat, sehingga membuat Fox meninggal. Setelah itu, Vermin, Rembrandt, dan Kochix berhasil kabur menggunakan kereta menuju Union Square, tempat di mana mereka semua akan bertemu. Namun, Swen, Ajax, Snow, dan Cowboy yang berhasil kabur dari polisi juga, mereka kini dikejar oleh geng baseball yang bernama Furies. Mereka pun lari dari kejaran geng Fury sampai ke sebuah taman, yang dimana Ajax yang sudah kesal karena berlari terus dari semua geng yang mengejarnya, kini Ajax mencoba melawan geng Furies, dan disusul 3 orang temannya membantu melawan geng Furies.
Dan tak lama kemudian mereka semua pun berhasil mengalahkan geng Baseball Furies. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan saat di tengah perjalanan mereka berempat melewati wanita yang sedang duduk di taman. Lalu Ajax yang tergoda dengan wanita itu, ia mengatakan kepada teman yang lainnya bahwa ia ingin bersenang-senang dengan wanita itu. Tetapi Swain tidak mengizinkannya karena mereka tidak ada waktu untuk melakukan hal semacam itu saat ini. Tetapi Ajax malah tidak peduli dengan perkataan Swain dan malah mendatangkan wanita yang duduk di taman itu. Lalu Swain, Snow, dan Cowboy meninggalkan Ajax begitu saja. Ajax yang tergoda dengan kecantikan wanita itu, ia pun mengajaknya untuk bercumbu. Tetapi tak lama kemudian Ajax tiba-tiba tangannya terborgol. Dan ternyata wanita itu adalah polisi yang menjebak Ajax. Di tempat lain, Snow dan Cowboy yang meminta izin kepada Swain untuk mengawasi Ajax. Swain pun mengizinkannya, tetapi Swain akan melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, betapa kagetnya Snow dan Cowboy karena melihat Ajax sudah dikepung dan ditangkap oleh polisi. Lalu, Swain yang sampai di stasiun, ia pun bertemu dengan Mercy. Mercy mengabarkan bahwa Fox telah meninggal tertabrak kereta. Mercy juga menawarkan kepada Swain jika ia ingin pergi ke Union Square, ia bisa mengantarkannya ke sana. Dan saat mereka berjalan untuk menunggu kereta, mereka berdua pun dikejar polisi lagi, sehingga membuat mereka kabur melewati rel kereta api. Sementara itu, Fermin, Rembrandt, dan Cochise yang sudah sampai di stasiun Union Square, tempat janjian mereka apabila mereka terpisah, mereka bertiga pun bertemu dengan geng wanita yang bernama Lizzie, yang semua anggotanya adalah wanita. Mereka bertiga pun berencana untuk bersenang-senang dengan wanita-wanita itu, sembari mereka menunggu kedatangan teman-teman yang lainnya. Lalu, geng Lizzie mengajak Fermin, Rembrandt, dan Cochise pergi ke base camp-nya. Dan di sana, Fermin yang tergoda oleh salah satu wanita, ia pun mengajak wanita itu untuk bercumbu. Cochise yang pengen karena melihat Fermin, ia pun memilih salah satu wanita juga yang akan ia ajak untuk bercumbu. Tetapi Rembrandt yang lugu, ia hanya bisa was-was berada di tempat itu. Dan benar saja, mereka yang sedang bersenang-senang, ternyata mereka bertiga dijebak oleh geng Lizzie yang ternyata mereka ingin menangkap The Warrior. Mereka bertiga yang tahu geng Lizzie membawa senjata, mereka pun mencoba kabur dari tempat itu. Dan untungnya mereka bertiga pun berhasil kabur dari jebakan geng Lizzie. Dan disinilah Rembrandt memberitahu Fermin dan Cochise jika mereka dikejar oleh semua geng di Amerika karena mereka telah dituduh telah membunuh Cyrus. Rembrandt tahu karena saat ia ingin diserang geng Lizzie, salah satu geng Lizzie mengatakan bahwa geng The Warriors terkenal karena telah membunuh Cyrus. Tak lama kemudian, mereka bertiga yang berada di stasiun, datanglah Cowboy dan Snow. Mereka mengabarkan bahwa Ajax telah ditangkap polisi. Setelah mendapatkan kabar, kini mereka semua berencana untuk mencari Swain. Di tempat lain, Swain dan Mercy ternyata diikuti oleh geng bernama The Punks. Dan untungnya, datanglah anggota lainnya bertemu dengan Swain. Swain lalu memberi arahan kepada teman-temannya untuk masuk ke dalam kamar mandi. Karena Swain curiga geng The Punks akan menangkap mereka. Maka Swain pun menjebak geng The Punks supaya masuk di kamar mandi. Dan setelah geng The Punks masuk ke kamar mandi, mereka semua pun langsung menghajar geng The Punks. Dan untungnya, The Warriors pun berhasil mengalahkan geng The Punks. Setelah berhasil mengalahkan geng The Punks, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu, di markas geng The Reefs, salah satu anggotanya membawa seseorang. Dan ternyata orang itu adalah saksi yang melihat siapa pelaku sebenarnya yang telah menembak Cyrus. But we've got somebody here you ought to talk to. He says he saw who shot Cyrus. Singkat cerita, pagi pun tiba dan kini The Warriors telah sampai di kotanya. Dan saat di perjalanan, kini mereka bertemu dengan geng Rogus yang telah memfitnah The Warriors. Swain lalu menyuruh anggotanya untuk mempersiapkan senjata untuk melawan geng Rogus. Setelah semua anggotanya mendapatkan senjata, kini Swain mengajak anggotanya untuk menuju pantai. Saat The Warriors dan Rogus bertemu di pinggir pantai, Swain lalu mengatakan kepada Luther mengapa ia membunuh Cyrus. Luther dengan sombongnya, ia mengatakan bahwa ia tidak mempunyai alasan dan ia hanya ingin bersenang-senang saja. Setelah itu, Swain yang geram, ia pun mengajak duel Luther untuk berkelahi.
Tetapi Luther yang pengecut, ia malah mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah Swen. Luther yang ingin menembak Swen, tembakannya pun meleset karena Swen mengeluarkan pisaunya dan langsung melemparkan pisau itu ke arah tangan Luther. Luther pun langsung berteriak kesakitan karena pisau yang menancap di tangannya. Setelah itu, datanglah geng The Reeves menemui mereka. Johnny lalu meminta maaf kepada The Warriors karena telah salah paham mengira The Warriors lah yang membunuh Cyrus. Johnny juga mengatakan bahwa geng The Reeves kini tahu pembunuh sebenarnya adalah geng Rogus. Lalu Johnny meminta izin kepada The Warriors untuk mereka saja yang akan menghajar geng Rogus. Setelah itu, The Warriors pun kini berhasil bebas dari kejaran para geng di Amerika. Dan kisah ini berakhir dengan tidak kembali ketua mereka, yaitu Cleon. Dan sampai saat ini belum ada kabar apakah Cleon masih hidup atau sudah mati.